Oke, shalom Bapak Ibu. Kita mulai ibadah kita ya di malam ini Bapak Ibu. Belum. Iya, nanti saya minta Pak Jody Harman bisa buka kita dalam doa, Pak. Pimpin kita dalam doa, Bapak. Silakan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah jom kami Tuhan yang kami adakan sekali sebulan Tuhan. Kami bersyukur buat kesatuan hati ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Maranatha, Yesus dimuliakan dan Roh Kudus memberikan kami pencerahan. Roh Kudus tetap membimbing kami akan pujian penyembahan yang kami mau naikkan, bahkan kebenaran firman Tuhan dan sharing firman Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua hamba-Mu dari seluruh tempat yang ada di Sumatera sampai ke Papua, Jawa, Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, hadirat Tuhan kami rasakan. Dan jikalau ada oknum yang tidak senang, kuasa-kuasa roh kegelapan, dalam nama kami tundukkan semuanya kepada otoritas kuasa nama Yesus. Kami mulai ibadah kami ini Tuhan, pimpinanmu turun atas kami, khusus buat hamba-Mu yang menyampaikan pujian dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. 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 Mari kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Ajar kami memahami Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-Mu Tuhan, sering ku Gini Pak. mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Katakan ajarku, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu.
bagimu Aku aku rela rela Aku sepenuh rela hati sepenuh menghamba, hati serahkan diri, genapi karya. genapi Mari angkat suaramu Bapak Ibu, karyamu. ajarku, ajarku memahami semua yang kau ingin agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sekali lagi Bapak Ibu, naikkan dari hatimu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Ajar kami Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu Tuhan. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Saya serahkan kepada hambanya Pak Franky Chong. Silakan Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang rendah, serendah-rendahnya, Amin Tuhan Yesus. agar Tuhan berkenan kepada kami. Dalam nama Yesus. Agar kami diberi hati yang peka akan suaramu, nasihatmu, dan firman yang keluar dari hatimu, ya Bapa. Kami semua sudah ada di tempat ini, di ruangan Zoom ini, ya Tuhan. Kami ingin bersama-sama mendengar pernyataan Tuhan. Kami sama-sama ingin mendengar nasihat Tuhan atas hidup kami. Oleh karenanya kami tundukkan hati kami serendah-rendahnya, agar Tuhan berbicara kepada kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan. Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, turun atas kita sekalian. Amin. Kita akan sama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan saya mengundang Bapak Petrus Parno. Bapak Petrus Parno akan membantu untuk membacakan beberapa ayat yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini.
Bapak Pendeta Petrus Parno akan membantu kita membaca beberapa ayat. Untuk mengawali pertemuan malam hari ini, mari kita sama-sama mendengar dari Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Disilakan Bapak Pendeta Petrus Parno membaca bagian ayat ini. Apakah ada Bapak Pendeta Petrus Parno? Ya, ada, sebentar. Ayat 12, pasal 12 20, Pak. ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Hingga Salah, Pak. 22, Pak. Hingga ke 22. Ya. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Petrus Parno. Nanti akan membaca kembali beberapa ayat yang akan disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 20, pasal 12 ayat yang ke-20 disebutkan bahwa di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang Yunani adalah ciri khas seseorang yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. Jadi, jika Bapak Ibu menemukan kata atau bangsa Yunani di dalam Alkitab, memang benar bangsa ini masih di bawah pengaruh Roma. Benar. Secara kepemerintahan, orang Yunani ini tidak terserap banyak di dalam pemerintahan Romawi. Tetapi pada masa itu, yang namanya orang Romawi itu, yang namanya orang Yunani itu adalah kaum intelektual. Intelektual. Makanya perumpamaan ini disampaikan Yesus. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika beberapa orang Yunani ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Saat itu, popularitas Tuhan Yesus sedang tinggi-tingginya. Pengajarannya, tanda ajaib yang dilakukan, itu membuat Tuhan Yesus populer baik di kalangan Romawi dan juga ternyata mengundang perhatian orang Yunani. Sekali lagi, kalau di Alkitab berbicara bangsa atau kaum Yunani, mereka adalah kaum intelektual. Biasanya berisi orang akademis, pintar dan cerdas, dengan tingkat kebudayaan yang tinggi. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat banyak warisan-warisan hebat yang diwariskan oleh bangsa Yunani ini. Baik dalam artefak-artefak yang kita temukan, baik dalam bentuk peninggalan-peninggalan bersejarah. Ya, bangsa ini adalah bangsa yang dikenal sebagai kaum intelektual.
Ternyata dalam bacaan yang dibaca oleh Bapak Pendeta Petrus tadi, mereka ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Makanya ketika mereka bertemu dengan Filipus, ya dengan bahasa bebas kita katakan, tolonglah Filipus agar kami boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Kurang lebih permintaannya begitu. Orang-orang Yunani ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, ini satu perkara yang tidak umum. Kenapa? Biasanya orang-orang lainlah yang ingin bertemu dengan mereka. Ini terbalik. Orang Yunani ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini terbalik. Tidak umum. Mengapa? Karena sebagai kaum yang cendekiawan, kaum intelektual, biasanya mereka menjadi orang-orang yang dimintai pendapatnya. Mereka datang berduyun-duyun kepada orang Yunani, ingin mendengar falsafinya, filsafatnya. Tetapi kali ini aneh, beda. Mereka benar-benar ingin bertemu dengan sosok Tuhan Yesus. Ini kaum-kaum cerdas, intelektual, cendekiawan ini ingin benar-benar ketemu dengan Tuhan Yesus. Makanya mereka berkata kepada Filipus, Filipus, pertemukan kami dengan Tuhan Yesus. Dengan fenomena ini, Tuhan Yesus dianggap sebagai sosok yang mengagumkan oleh orang Yunani ini. Dan mereka tertarik untuk berbicara dengan Tuhan Yesus yang pengajarannya, tanda ajaib yang dilakukannya itu mengagumkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang Yunani itu tidak sembarang bergaul, tidak sembarang menjalin pertemanan, apalagi persahabatan. Mereka hanya mau bergaul, mereka hanya mau bersosialisasi dengan sebangsanya, ya Yunani. Dan orang-orang dari bangsa lain, tetapi dengan tingkat kecerdasan yang sama. Nah, ini keunikan orang Yunani. Mereka pilih-pilih lawan bicara. Mereka tidak sembarangan untuk berteman, apalagi bersahabat. Jika objeknya teman lawan bicara itu tidak memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Jadi dengan demikian, mereka menganggap Tuhan Yesus adalah sosok yang cerdas. Sehingga mereka mau sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kita mulai masuk ke intinya. Namun, alih-alih Tuhan Yesus bergembira dengan popularitas tersebut, sebaliknya Tuhan Yesus berbicara tentang kematian dan pengorbanan. Agak aneh di sini. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus itu tidak suka yang namanya popularitas. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus tahu misinya yang sejati itu bukan menjadi untuk populer. Tidak. Melainkan untuk mati bagi keselamatan manusia. Nah, apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ini benar-benar berbeda dengan perilaku hamba-hamba Tuhan masa kini. Ini berbeda sekali dengan yang Tuhan Yesus contohkan dengan perilaku hamba-hamba Tuhan masa kiwari atau masa kini. Coba saja kalau seseorang dianggap sebagai gereja atau pembicara papan atas, pendeta yang banyak pengikutnya. Maka ketika orang pemerintah, apakah itu bupati, wali kota, mau bertemu dengan mereka, maka ini merupakan satu kesempatan untuk membangun panggung, bukan? Kalau ada orang-orang penting mau bertemu dengan pendeta yang sudah mulai terkenal ini, bukankah ini yang disebut dengan pucuk dicinta ulam tiba? Pucuk dicinta ulam tiba. Kapan lagi dapat kesempatan bersanding dengan bupati, wali kota?
Apalagi wakil presiden, bahkan presiden. Kapan lagi? Malah kita mencari-cari panggung mana yang bisa saya naikkan untuk supaya nama saya makin melambung. Nama saya makin bisa dikenal oleh banyak orang. Nama saya dapat diakui sebagai pendeta yang menarik, mengagumkan, menawan. Tetapi contoh yang Tuhan Yesus berikan itu benar-benar berbeda. Tuhan tidak langsung mau bertemu dengan mereka. Tuhan langsung berkata, dia menyampaikan satu perumpamaan tentang kematian. Perumpamaan tentang keselamatan. Mari di sini kita hening sejenak. Bagaimana dengan kita? Ketika manusia memberi pengakuan, penghargaan yang tinggi sebagai pendeta atau hamba Tuhan papan atas. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana kondisi kestabilan kita? Nampaknya untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus tidak mudah. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, biarlah dia semakin bertambah-tambah. Dan kita semakin berkurang-kurang. Tetapi kenyataan di lapangan bisa berbeda. Saya semakin bertambah-tambah. Tuhan semakin tidak terlihat. Yang terlihat adalah pendeta Anu. Yang terlihat adalah pendeta Anu. Tapi bukan Tuhan yang menjadi fokus daripada pemujaan itu. Saya mohon maaf. Kita sering menjadi pencuri-pencuri kemuliaan Tuhan. Kita senang didapuk sebagai pimpinan, duduk di paling depan. Kita sering lupa bahwa tempat terhormat harus diberikan kepada Tuhan saja. Kita sering berperilaku seperti orang yang tidak mengenal Allah. Harusnya tempat itu menjadi tempat utama untuk Allah sendiri. Tetapi di dalam hati kecil kita merasa kita punya apa-apa. Kita juga sudah jadi siapa-siapa. Tuhan Yesus tidaklah mencontohkan kehidupan demikian. Justru ketika orang-orang cerdas, alim ulama, cendekiawan ini mau bertemu dengan dia, Tuhan Yesus malah berbalik cerita tentang kematian. Mari kita lihat apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Bapak Pendeta Petrus, silakan dilanjutkan di ayat ke-24. Di ayat ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lanjut, Pak. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terima kasih Bapak Pendeta. Rekan-rekan hamba Tuhan, ini bukan pertanyaan orang-orang Yunani. Pernyataan Tuhan Yesus di Yohanes 12 ayat 24 sampai ke 26 ini bukan jawaban atas pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh orang Yunani.
Karena ketika mereka bertemu dengan Filipus dan Andreas, maka Filipus dan Andreas berusaha menemukan Tuhan Yesus dengan mereka. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Ayat 22. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Mungkin kita tertinggal ayat 23, Bapak Pendeta Petrus. Silakan dibaca ayat 23. Ada apa di sana? Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Puji Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu ketika orang-orang cendekiawan alim ulama ini bertemu dengan Tuhan Yesus langsung mengambil alih. Tuhan Yesus tidak menunggu mereka bertanya. Malah Tuhan Yesus berkata seperti tadi yang disampaikan. Di sini ada satu sebetulnya hal yang sangat mengagumkan. Ternyata kecerdasan manusia adalah kebodohan Allah. Manusia boleh memiliki intelektualitas tinggi, tetapi ketika dibandingkan dengan kecerdasan Allah, maka intelektual manusia, mohon maaf, sangat tidak berarti. Mengapa? Karena manusianya pun diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus memiliki kecerdasan Allah. Kita peka akan suara Allah. Kita hitung hari-hari hidup kita setiap hari. Ajarku menghitung hari-hari hidupku agar aku mendapatkan hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Jadi hati yang bijaksana itu harus dibentuk dari sehari ke sehari. Saya percaya sebagai anak-anak Allah kita akan terimpartasi untuk memiliki karakter mental dari Bapa kita. Bapak Ibu, orang-orang Yunani itu tidak bertanya. Tetapi Tuhan Yesus langsung menjawab dengan, "Aku berkata kepadamu," hebat sekali. Tuhan tahu kebutuhan orang-orang Yunani ini. Hebat luar biasa. Bagaimana Tuhan tahu kebutuhan orang-orang Yunani ini akan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita percaya bahwa manusia hidup itu bukan karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Kita benar-benar mengamini hal ini. Bahwa hidup pelayanan kita tidak akan pernah berlangsung lama tanpa firman yang keluar dari mulut Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang cendekiawan, orang-orang Yunani mulai memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Karena dalam dunia pertanian, ini adalah hukum alam yang tidak dapat dibantah. Apa itu? Sebuah benih harus mati. Artinya kehilangan bentuk aslinya. Artinya pecah dan terurai di dalam tanah agar dapat menghasilkan tanaman baru yang jauh lebih besar dan berbuah banyak. Bapak Ibu, jika benih itu disimpan di dalam kotak,
benih itu akan tetap utuh, tetapi tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian seseorang. Jawaban Tuhan Yesus kepada kaum intelektual orang Yunani ini. Demikian juga dengan kehidupan manusia rohani. Untuk menghasilkan kehidupan yang maaf Bapak Ibu ya, saya sedikit batuk memang, maaf. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Untuk menghasilkan kehidupan yang bermakna dan berbuah banyak, kita harus rela mati. Mati apanya? Mati egonya. Mati kepentingan diri sendiri. Mati manusia lamanya. Mati keinginan dagingnya. Pak, kalau kita semuanya mati semua begitu, apa yang hidup lagi, Pak? Pertanyaan bagus. Kalau ego kami mati, keinginan kami nggak ada, kami nggak punya lagi keinginan, lalu kami mau jadi apa? Betul, bagus sekali pertanyaannya. Supaya tumbuh keinginan Tuhan dalam hidup kita. Keinginan Tuhan tidak akan pernah tumbuh dalam kehidupan seseorang yang belum mati manusia lamanya. Saya ulangi. Kehidupan Tuhan Yesus tidak akan pernah muncul kepada seseorang yang dagingnya masih hidup. Yang keinginannya, egonya masih hidup. Dia bisa saja berjubah pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku tidak berkenan kepada bagian yang terbesar ini. Karena mereka mengaku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Saya sungguh-sungguh tidak bermaksud untuk menilai. Dijauhkan Tuhan, saya berperilaku untuk menggurui Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tidak sama sekali. Justru kalimat ini pertama-tama ditujukan kepada saya. Apakah ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, manusia lama saya sudah mati? Apakah keinginan saya sudah digantikan dengan keinginan Tuhan? Apakah ada kepentingan-kepentingan lain dalam pelayananku? Oleh karenanya firman ini keluar malam hari ini untuk menyapa kita. Kita harus benar-benar mengenal diri kita seutuhnya, Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan temukan kepalsuan di akhir hidup kita. Aku bernubuat, Bapak. Aku melakukan tanda-tanda ajaib. Aku melakukan pelayanan ini dan itu. Tapi Tuhan bisa berkata kepada kita yang telah melakukan pekerjaan Tuhan sehebat itu. Tuhan dapat berkata, aku tidak mengenal kamu. Ini kan perkara yang sungguh sangat menegangkan, Bapak Ibu. Bagaimana kita di pelosok-pelosok desa dengan pelayanan serba kekurangan. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak mengakui kita. Pada akhirnya Tuhan tidak mau menerima kita. Oleh karenanya firman Tuhan katakan, perhatikan dirimu dengan saksama. Perhatikan diri kita dengan utuh, dengan detail, dengan rajin. Apakah hidupku benar-benar hidupnya Allah, hidupnya Tuhan, atau aku sedang menjalani hidupku sendiri? Aku sedang menjalani pelayananku sendiri. Beda tipis antara melayani Tuhan
dengan melayani perasaan Tuhan. Kita sibuk dengan pelayanan-pelayanan, tapi kita tidak sibuk untuk merawat diri. Kita sibuk dengan jumlah pelayanan, tapi kita tidak sibuk dengan keadaan kerohanian kita. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari hal ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Yesus memulai dengan kata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya." Ini adalah kalimat formula yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika ia menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus sedang menyatakan sebuah hukum kerohanian yang universal. Apa itu? Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mari kita bayangkan sebuah benih gandum. Mari. Jika benih itu disimpan di dalam kotak yang rapi, dibungkus dengan indah, dan diletakkan di atas meja, maka ya tetap menjadi benih. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Ia hanya menjadi satu biji saja. Steril, tapi tidak berguna. Tetapi jika benih itu ditanam di dalam tanah, benih itu jatuh dan tertanam di tanah, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Menakjubkan, ya. Kalau boleh juga dibilang ajaib. Apa? Kulit luar benih itu akan robek dan hancur. Isinya akan larut ke dalam tanah. Dari perspektif manusia, benih itu telah mati. Hancur. Tertanam di bawah permukaan tanah, mati. Namun, hebat sekali nih firman Tuhan, hebat sekali. Justru dari kematian itu muncul kehidupan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kalau manusia lama kita mati, maka kehidupan Tuhan Yesus muncul. Manusia lama kita mati, kodrat dosa kita mati, maka kodrat ilahinya muncul. Seseorang tidak akan pernah mengenakan kodrat ilahi kalau dia belum mati kodrat dosanya. Puji Tuhan. Dari perspektif manusia ada kematian. Tetapi dari perspektif Allah ada kehidupan. Harus mati dulu, baru ada kehidupan. Bagaimana orang dapat hidup di dalam kerajaan Allah, tetapi masih hidup juga dalam jeratan dosa? Tidak mungkin darah dan daging tidak mendapat tempat sejengkal pun dalam kerajaan Bapa. Ini menjadi peringatan keras bagi kita hamba-hamba Tuhan. Kita harus benar-benar mati. Kita tidak boleh punya keinginan selain menghidupkan keinginan Allah. Kita tidak boleh menjalankan misi pelayanan kita. Tetapi kita harus benar-benar sedang menjalani pelayanannya Allah. Kalau mau menggunakan kata mainan,
Pelayanan yang sedang kita jalani adalah mainannya Allah, bukan mainannya kita. Oleh karenanya jangan marah kalau ada orang yang mengganggu mainan Allah dalam pelayananmu. Itu bukan punya kita, punya Tuhan. Jangan marah, jangan kecewa, jangan kesal, geram, marah, bertengkar, sampai berkelahi. Ketika pelayanan kita dipersekusi orang, direndahkan orang, dibicarakan orang, bahkan difitnah sana, fitnah sini. Kalau memang benar adanya, kita mau berubah. Tetapi kalau tidak benar, kita berserah. Karena pelayanan ini adalah miliknya Tuhan. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Dari kematian muncul kehidupan. Akar mulai tumbuh ke bawah. Tunas mulai menembus permukaan tanah. Dan beberapa bulan kemudian, satu benih itu bisa menghasilkan puluhan, bahkan ratusan benih. Bapak Ibu, inilah yang sedang Tuhan Yesus jelaskan tentang dirinya kepada orang-orang Yunani itu. Tuhan sedang menjelaskan apa yang akan dialami oleh dirinya. Dialah benih gandum yang sempurna. Tuhan Yesuslah yang mulia, gandum yang sempurna, benih gandum yang sempurna. Jika Tuhan Yesus tetap di surga dan tidak pernah turun ke bumi, maka tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Kalau Tuhan Yesus tetap berada di surga dan tidak masuk dalam benih rahim Maria, maka tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada keselamatan di luar anak tunggal Bapa ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkenan masuk dalam kematian. Tuhan Yesus rela masuk ke dalam dunia dan memasuki kematian. Kalau dia tetap di surga, dalam kemuliaannya, dia akan tetap satu biji saja. Tetapi ketika Tuhan Yesus masuk ke dunia, jatuh ke dalam tanah terkutuk ini sebagai penebusan dosa seluruh manusia. Tuhan Yesus datang turun ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus menderita hingga dia mati di atas kayu salib. Sesuai dengan hukum alam tadi, begitu ada kematian, ada kehidupan. Dia, Tuhan Yesus, akan menghasilkan banyak buah. Dengan kematian Tuhan Yesus, Tuhan menebus manusia. Ia memiliki banyak buah. Dan buah-buah itu adalah kita. Kita yang sekarang berada di ruang Zoom ini, 88 akun ini adalah buah dari kematian Tuhan. Oleh karenanya kita mesti benar-benar bersyukur. Benih Amin. gandum sempurna itu tidak sia-sia. Dia Amin. menghasilkan buah. Dan buah itu adalah kita semua yang ada pada malam hari ini. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap jiwa yang diselamatkan, setiap kehidupan yang diubah oleh kematian Tuhan Yesuslah
hal itu dapat terjadi. Hal itulah yang sangat dimungkinkan. Oleh karenanya kita mesti mendasari setiap pelayanan kita dengan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh melakukan pekerjaan di luar kehendak dari Tuhan Yesus. Oleh karenanya kita perlu memiliki hati yang peka, telinga yang peka untuk mendengar suaranya. Agar pelayanan yang adalah milik Tuhan Yesus ini berguna di tangan kita. Agar pelayanan yang Tuhan miliki ini berguna di tangan kita. Bapak Ibu, mungkin kita sering mengukur pelayanan kita. Lalu kita berkata, saya belum berhasil dalam pelayanan ini. Atau mungkin kita berkata, aku gagal. Atau mungkin yang lain berkata, ya aku berhasil. Yang lain berkata, aku sukses. Bapak Ibu, janganlah mengukur pelayanan yang adalah milik Tuhan dengan perspektif kita. Biarlah pengukuran pelayanan keberhasilan ini atau kegagalan ini kita lihat dari ukuran dari Allah sendiri. Apa maksudnya? Apa yang menjadi tujuan kita melayani? Satu-satunya adalah supaya kita juga mati. Jadi ukuran kesuksesan pelayanan seseorang adalah mati. Dari mulai gembalanya mati manusia lamanya. Lalu diturunkan dengan para pelayannya juga mati egonya, mati keinginannya. Amin. Semuanya harus dalam keadaan mati. Mati bagi dosa, mati bagi manusia lama, mati bagi kodrat dosa. Itulah keberhasilan hakiki dari pelayanan. Apakah gunanya pertemuan 500 orang, tetapi ada 2 yang tertinggal? Kita bisa bayangkan 500 orang atau kita punya jemaat 20 orang. Kita melayani 20 jiwa. Apalah artinya ketika satu tidak mati dan akhirnya dia tertinggal masuk dalam kerajaan surga? Apa kita bisa bahagia dengan hidup seperti itu? Oleh karenanya pekerjaan perjuangan keras kita adalah bagaimana kita menjadi contoh manusia yang mati terhadap dosa. Supaya kita juga dapat menghasilkan tunas-tunas yang lain yang mengikuti jejak-jejak kita mati bagi dosa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini menjadi pelajaran penting. Apalagi ketika Tuhan Yesus menyampaikan barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Aneh. Beda dengan cara berpikir manusia. Harusnya yang mencintai nyawanya akan mendapatkan nyawanya. Yang tidak mencintai nyawanya akan kehilangan. Tapi pemikiran Tuhan Yesus yang maha cerdas ini berbeda. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Mungkin kita perlu mengetahui secara detail apa yang dimaksud dengan nyawa dalam kalimat ini. Dalam bahasa Yunani, ya, kita menggunakan terminologi orang-orang Yunani karena Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kaum cendekiawan ini. Dalam terminologi Yunani, ada 2 kata yang menggambarkan nyawa. Ada 2 kata yang menggambarkan nyawa.
Yang pertama adalah yang disebut dengan bios. Bios, nyawa dalam arti biologis. Nah, sekarang kita hidup, kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Nah, inilah yang disebut dengan bios, nyawa, kehidupan fisik. Tetapi dalam mitologi Yunani, dalam bahasa Yunani, ada pemaknaan kedua dari kata nyawa ini. Ialah suke. Suke, yang berarti jiwa atau kehidupan yang lebih mendalam. Nah, di sini kita ketemu kalau orang mencintai nyawa, artinya dia menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Dia berpusat kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Tuhan hanya dipakai sebagai alat. Tuhan dipakai hanya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Harusnya terbalik. Kita harus menjadi alat di tangan Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pelayanan itu adalah miliknya Tuhan. Maka kita perlu benar-benar mendengar apa yang menjadi tujuan Tuhan atas pelayanan yang kita kerjakan. Jadi jangan menjadikan pemikiran kita menjadi tujuan pusat kehidupan pelayanan kita. Gerak pelayanan kita harus benar-benar dikomandoi oleh Tuhan Yesus. Ini tidak mudah. Karena orang sering terdistraksi. Apakah ini suara Tuhan atau suara hantu? Atau ini suara hatiku sendiri? Saya percaya orang yang bergaul dengan Tuhan tahu ini suara Tuhan. Saya percaya kalau orang bertemu dengan Tuhan setiap hari, pasti mampu membedakan. Ini bukan suara Tuhan. Dia bisa tahu mana palsu, mana yang asli. Kenapa? Karena bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Pasti Tuhan bisa memilah mana yang palsu, mana yang asli. Itu pun akan turun kepada hamba-hambanya. Kita juga mampu mendeteksi apakah yang aku lakukan sekarang adalah maunya Tuhan atau maunya aku. Jadi Bapak Ibu, mencintai nyawa adalah menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Hidup untuk kepuasan dan keinginan pribadi. Menolak berkorban untuk orang lain. Boro-boro berkorban. Yang dilakukan justru mencari korban. Mencari orang yang bisa dimanfaatkan. Apalagi orang yang datang kepada gereja kita misalnya. Ada satu dua keluarga datang ke gereja kita. Lalu dengan penampilan perlente. Memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu. Dengan apa yang dia kenakan. Lalu kita begitu dia masuk ke dalam gereja kita. Kita merasa Tuhan kirim orang ini. Kita langsung klaim. Ini orang kaya ini Tuhan yang kirim. Jangan cepat-cepat demikian. Setiap orang Tuhan, kita tidak boleh mengandalkan manusia siapapun dia. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan saja. Kalau memang Tuhan pakai orang itu untuk mendukung pekerjaan kita, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak pakai orang itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat kita, puji Tuhan. Jadi jangan sampai silau dengan hadirnya orang kaya di dalam pelayanan kita. Kita bukan benci orang kaya, tidak. Tidak. Tetapi yang saya maksudkan adalah jangan berharap apapun dari manusia. Berharaplah apapun kepada Tuhan. Karena pelayanan ini adalah miliknya, proyeknya, pekerjaannya. Kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dan saya percaya kalau hamba-hamba Tuhan memiliki integritas demikian, maka Allah akan membela pelayanannya. Allah akan membela pekerjaannya di tangan orang-orang yang sudah kehilangan nyawa.
Dia tidak mengingini apapun dari dunia. Dia hanya mau mengingini apapun dari Tuhan. Ini yang namanya tidak lagi mencintai nyawanya. Dia akan mendapat nyawanya kembali. Nyawa siapa? Nyawa Allah sendiri. Puji Tuhan. Nyawa Allah sendiri yang ia hidupi. Spirit Allah saja yang sedang dia jalani. Wah, ini luar biasa membahagiakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedang menjalani misinya Allah, kita bersatu satu roh dengan Dia. Wah, menjadikan pelayanan ini menjadi ringan. Pelayanan ini menjadi riang. Yang ada, kita puji Tuhan. Berapa orang yang ada, kita puji Tuhan dengan tulus. Walaupun mungkin tinggal 3 jiwa, 5 jiwa, 8 jiwa. Mari kita puji Tuhan dengan tulus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Wah. Tetapi kalau dalam pelayanan kita, kita masih khawatir. Sepertinya Tuhan tidak bela. Orang khawatir itu adalah bahasa orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran adalah bahasa orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan bilang bahwa hati yang mendua itu tidak mendapatkan apa-apa. Hati yang mendua itu tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Oleh karena itu jangan pernah mendua hati. Milikilah satu hati. Ialah apa? Hatinya Allah. Istilahnya kalau mau boleh menggunakan kata pokoknya. Kita gunakan malam hari ini. Pokoknya Allah saja. Tuhan bicara apa? Iya. Sekalipun dagingku dan hatiku hancur. Sekalipun dagingku dan hatiku lenyap. Tapi gunung batuku adalah Allah selama-lamanya. Wah. Kita akan kokoh menghadapi badai apapun dalam pelayanan kita, Bapak Ibu. Kita akan berdiri di atas batu karang yang teguh, yakni Tuhan Yesus sendiri sebagai dasar pelayanan yang kita sedang laksanakan. Kita tidak sedang berjalan sendiri karena kita telah kehilangan nyawa kita dan telah mendapatkan nyawa kita kembali, yakni Allah sendiri. Di bagian ayat yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku. Nah, ini bagus sekali. Barang siapa melayani aku. Tepat apa yang tadi saya sudah katakan berulang-ulang. Hanya kau yang kuingini. Hanya kau yang kubutuhkan. Di bagian referennya, engkau lebih dari nyawaku. Engkau lebih dari nyawaku. Lebih berharga dari segalanya. Hebat. Tuhan Yesus berkata di ayat ke-26, barang siapa melayani aku. Bukan melayani pekerjaannya. Bukan melayani proyeknya. Bukan melayani kegiatan keberagamaannya. Itu persoalan lain. Tetapi Tuhan katakan malam hari ini, barang siapa melayani aku. Kita sedang melayani Tuhan dengan perasaannya. Bagaimana ciri orang yang melayani Tuhan? Bagaimana ciri orang yang melayani aku? Firman Tuhan katakan, ia harus mengikut aku. Ia harus mengikut aku. Loh, Tuhan ya selama ini ya kami semua ikut Tuhan lah. Nggak mungkin kami nggak ikut Tuhan. Oh ya, kadang-kadang kita suka mengikut Yesus yang lain. Kita suka mengikut Kristus yang lain. Apa maksudnya?
Nah, kalau kita merasa khawatir, bukankah Yesus yang lain yang sedang kita ikuti? Kalau kita merasa takut akan pelayanan yang ada di tangan kita berantakan, bukankah kita sedang mengikuti Kristus yang lain? Kristus yang asli berkata, jangan cemas hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya jangan tidak percaya kepadaku. Jadi kalau kita cemas, kalau kita bimbang, kalau kita ragu, kalau kita takut, itu bahasa orang yang tidak mengikuti Tuhan yang benar. Kristus sering menjadi hal yang tidak menjadi penting buat kita. Kalau kita mengikuti Tuhan, kita menaati setiap perintahnya. Kalau kita mengikuti Dia, kita akan mendengar suaranya. Dan apapun yang Dia perintahkan, kita percaya dan kita taat dan kita menjalaninya. Dan di mana aku ada, disitulah pelayanku berada juga. Haleluya. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Biarlah pelayanan yang sedang kita jalani, kita pertaruhkan di atas batu karang yang teguh, yakni Tuhan Yesus yang punya pelayanan itu. Apapun yang Amin. terjadi dalam musim kehidupan Amin. pelayananmu, itu tidak menjadi penting selama kita bersama dengan Tuhan. Ini proyeknya, ini pekerjaannya, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas proyek dan pekerjaan yang ada di tanganku ini. Kita mungkin sering kedapatan khawatir, tapi janganlah hidup dalam kekhawatiran. Saya tahu kita sedang menghadapi kesulitan, tapi jangan hidup dalam kesulitan. Mungkin kita juga menjadi ragu, kadang-kadang curiga atas penyertaan Tuhan, tapi jangan hidup dalam keraguan. Pandanglah Allah yang punya pelayanan ini. Pandanglah Allah yang punya pekerjaan ini. Niscaya Tuhan akan selalu turun tangan melewati badai kehidupan yang melanda apapun dalam pelayanan kita. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Sekalipun hatiku dan hidupku hancur, tetapi Tuhanlah bagianku selama-lamanya. Biarlah Bapak Ibu semakin teguh berdiri untuk terus melayani Tuhan apapun yang terjadi. Biarlah Bapak Ibu terus kokoh memegang salib Kristus di tengah badai kehidupan pelayanan kita. Peganglah dengan teguh. Peganglah dengan erat sampai di penghujung hidup. Dan itu tidak lama lagi. Percayalah Bapak Ibu, peganglah teguh salib Kristus dalam keadaanmu. Jangan mencurigai Tuhan. Tidak lama lagi Dia datang. Kalau usia kita 60, 65, itu artinya tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan Tuhan. Sebentar lagi, jangan bersalah kepada Tuhan dalam pelayanan kita. Dan Tuhan akan membela setiap pelayannya. Dan Tuhan berkata, aku mau di mana aku ada. Di situ pelayanku berada. Dan kita percaya saat ini Tuhan Yesus ada di surga. Dan Tuhan Yesus juga ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, seperti aku ada di surga, aku nantikan engkau bersama dengan aku di langit baru dan bumi yang baru. Selamat berjuang Bapak Ibu, selamat berjuang, selamat bertahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan sudah disampaikan selama kurang lebih 55 menit. Kita tadi mulai pukul 7, dan sekarang sudah pukul 8:05, 20:05. Tetapi untuk wilayah bagian Indonesia bagian tengah, saat ini sudah pukul 21. Dan kalau berada di Indonesia Timur, berarti sudah pukul 22. Memang cukup malam, ya.
Mungkin tadi ada gangguan teknis sedikit, jadi mohon maaf untuk hal-hal demikian. Baik Bapak Ibu, waktu Indonesia Barat masih menunjukkan pukul 20 lewat 5 menit. Saya mengundang kalau Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan juga pengalaman-pengalaman rohani yang di mana Bapak Ibu juga pasti akan membawa berkat bagi kita malam hari ini. Disilakan Bapak Ibu, disilakan. Saya Pak, Shalom Pak Pegi, Silakan Pak, saya selamat malam Pak. Pendeta Joak Purba dari Malang Pak ini. Silakan Bapak Pendeta, silakan. Ya, memang agak mengagetkan tadi Tuhan Yesus mau datang. Tapi kalau udah berpuluh, kita yang datang pada Tuhan. Iya Pak Purba, Pak Purba iya. Ini Pak, ini saya lihat dalam Yohanes 10 tadi, 20, itu kan orang-orang Yunani yang datang pada Yesus, orang-orang Yunani itu memang orang-orang pintar, para filsafat, para ahli-ahli seni, apa namanya ya, untuk menggambar, untuk ukiran, apa segala jenis. Tapi kalau itu kan orang pintar datang pada Tuhan. Tapi ini ada satu saya pertanyaan. Mudah-mudahan, sebenarnya saya ada jawaban sendiri, cuma mudah-mudahan menguatkan saya, pendapat saya. Pertanyaan saya Pak, bolehkah kita ke psikiater Pak? Itu saja Pak, Tuhan Yesus berkati. Pak Jo Purba, terima kasih untuk sharingnya. Ya. Apakah kita hamba-hamba Tuhan perlu ke psikiater? Ya, orang datang ke psikiater biasanya sudah didapuk atau disebut sebagai orang yang kelainan jiwa, yang jiwanya mesti diperbaiki, sehingga perlu tenaga profesional untuk dapat menemukan solusi. Apakah kita hamba-hamba Tuhan perlu ke psikiater? Bapak Ibu, saya percaya orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang terus bergaul dengan Tuhan, dia pandai menjaga jiwanya. Dia pandai merawat jiwanya. Dengan kata lain sebenarnya, jika pandangan umum orang datang ke psikiater itu adalah orang yang sakit, maka saya percaya orang-orang ini dalam Kristus yang mengalami Tuhan, yang terus bergaul dengan Tuhan, saya percaya dia akan merawat sakitnya. Dia tahu bagaimana menyembuhkan sakit jiwanya. Tetapi bagaimana Pak kalau ada ditemukan hamba-hamba Tuhan yang memang mau tidak mau ke psikiater? Ya, kita tidak juga mau menghakimi. Ya, kita tidak mau menghakimi. Ada juga orang begini bilang, Pak, itu kenapa pendeta Anu kok bisa kesurupan? Kesurupan, masuk kuasa kegelapan. Kalau saya katakan, ya sebetulnya mohon maaf, rohnya tidak diisi oleh Tuhan. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang namanya hamba Tuhan, pemiliknya Tuhan, yang di dalamnya ada roh Tuhan, bisa dibuat malu dengan roh kegelapan. Pasti ada apa-apa dalam hidup orang hamba Tuhan itu. Sekali lagi, tidak bermaksud menghakimi. Tidak bermaksud menghakimi. Seyogyanya tidak ada yang bisa mengalahkan roh Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Jo Purba, bukan boleh atau tidak bolehnya ke psikiater. Bukan itu, tetapi nampaknya bisa atau tidak bisa ke psikiater. Jadi kalau boleh menjawab langsung, sebetulnya seorang yang bergaul dengan Tuhan tidak ada masalah dengan kejiwaannya. Justru kejiwaannya ada kejiwaan Allah di dalamnya. Dan mohon maaf, ya tadi sudah dikatakan bahwa orang Yunani yang begitu hebat saja datang kepada Tuhan, sosok Tuhan Yesus. Nah sekarang kita adalah pelayan-pelayannya Tuhan Yesus. Masa kita tanya ke orang Yunani? Bukan begitu. Mereka lah yang bertanya dengan kita. Selama berjuang Pak Purba, ya tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima Memang kasih. sama hati. Karena memang
ini ada jemaatnya seseorang lah, nggak ada di grup ini lah. Jemaatnya Baik, orang baik, lain lah. baik, Jemaatnya baik. disuruh ke psikiater gitu. Oke, Oh, saya baik. sudah dapat Pak. Selamat berjuang Pak Purba. Baik Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu yang ingin sharing tentang pelayanan yang berkaitan dengan kematian yang menghidupkan ini? Tentunya sharing Bapak Ibu pasti memberkati kita semua. Silakan, silakan. Halo, salam Pak Rengki. Selamat malam, Pak Pendeta Shalom Yakub. Bapak, selamat malam. Ini ada pertanyaan begini, Pak. Apakah psikiater dengan konseling pastoral itu sama? Karena kami sebagai atuan seringkali konseling jemaat dan Ya, orang-orang yang itu, Pak. ya. Hanya itu, Pak. Terima kasih Bapak Pendeta Yakub. Apakah psikiater dan konseling itu, pastoral konseling itu berbeda? Ya, sebenarnya ini hanya istilah saja, Pak. Istilah saja, tetapi mereka memiliki profesi yang sama, yakni bagaimana bisa memberikan nasihat-nasihat spiritual, memberi nasihat-nasihat yang sifatnya batinia, memberi nasihat-nasihat yang bersifat rohani. Nah, kalau apalagi di sekolah tinggi teologi kan ada yang namanya program studi pastoral counseling. Kalau begitu, nanti mereka nggak ada kerjaan dong, Pak. Kalau semuanya nggak datang kepada mereka, ya. Nah, Pak, ternyata keberadaan psikiater, keberadaan profesi dalam pastoral counseling ini tetap dibutuhkan, Pak. Kenapa? Karena ada jemaat-jemaat yang memang belum dewasa. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan juga, mohon maaf, ada yang kurang dewasa. Sehingga masih dibutuhkan penjelasan-penjelasan dari kaum profesional ini. Ya, tetap dibutuhkan. Ya, tetapi sekali lagi, kita tidak ingin merendahkan profesi sebagai psikiater, bukan. Kita juga tidak ingin merendahkan teman-teman yang mengambil program studi pastoral counseling, tidak. Tetapi tetap keberadaan mereka dibutuhkan untuk mereka, mohon maaf, yang masih memang butuh. Bayangkan seorang gembala jemaat 20 tahun lalu minta pastoral counseling. Coba bayangkan. Pelayan Tuhan yang sudah lalang buana 15-20 tahun pelayanan. Lalu pergi ke psikiater tadi seperti kata Pak Purba. Pasti ada apa-apa dengan jiwanya. Justru kitalah yang harus memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan permasalahan jiwa ini. Nah, di sini sebetulnya Pak Yakub, ini sebetulnya tanda ya. Kita itu benar-benar hamba Allah atau hanya tidak, tidak, bukan hamba Allah gitu. Kalau kita hambanya Allah, pasti Allah mengimpartasikan rohnya. Pasti Allah menurunkan rohnya pada kita, satu roh dengan dia. Tetapi, roh Tuhan tidak dapat bersentuhan dengan dosa. Mungkin ini salah satu indikator kenapa seorang hamba Tuhan perlu datang ke psikiater. Jangan-jangan ini salah satu keadaan yang membuat hamba-hamba Tuhan datang ke psikolog. Bapak Ibu, baru-baru ini kita mendengar misalnya hamba-hamba Tuhan di beberapa tempat di luar negeri itu ditangkap. Ditangkap karena melakukan namanya korupsi terhadap uang gereja. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Mereka mengirim para psikiater. Ya, mengirim ke psikiater untuk bertemu dengan hamba Tuhan ini. Untuk mengecek jiwanya. Bayangkan Bapak, bayangkan. Orang yang harusnya menjaga jiwa, ini sekarang harus dijaga jiwanya. Nah, orang yang belum mati terhadap uang, itu potensi untuk dikuasai oleh kuasa kegelapan. Orang yang belum lepas dengan ego marahnya, dengan arogansinya, maka jiwanya masih sakit. Hamba Tuhan yang gampang tersinggung, hamba Tuhan yang masih sakit. Hamba Tuhan yang masih mudah untuk meletup amarahnya, mudah amarahnya. Mohon maaf, hamba Tuhan yang masih sakit.
hamba Tuhan yang tidak bisa, yang masih kecewa dengan apa yang orang lain lakukan terhadap dia, itu hamba Tuhan yang perlu pertolongan psikiater, sedih, miris, dramatis. Harusnya tidak demikian. Tuhanlah kebutuhanku satu-satunya. Walaupun aku dihina, walaupun aku dilupakan, walaupun aku tidak diperhitungkan, aku dipersekusi, aku tidak disukai, aku direndahkan dan lain sebagainya, asal jangan Tuhan yang merendahkan aku. Asal jangan Tuhan yang mempersekusi aku akan tetap berdiri. Jadi pertanyaan Pak Yakub, mohon maaf, hanya untuk hamba-hamba Tuhan yang masih belum beres dengan dirinya, yang butuh orang lain untuk menolongnya. Tetapi jika hamba Tuhan itu selalu bergaul dengan Allah, hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dia. Tidak dibutuhkan manusia mengintervensi, karena dia adalah miliknya Allah. Karena dia adalah tanggung jawabnya Allah. Tuhan dapat memakai orang lain untuk menolong kita. Tuhan dapat mengirim burung gagak untuk memberi makan daging. Tuhan dapat menggunakan caranya untuk menolong kita. Jangan coba-coba menggunakan cara kita untuk menolong kita. Saya percaya hamba Tuhan yang bergaul dengan Allah, pasti dia akan menanti pertolongan Allah. Selama berjuang Pak Yakub, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Yakub. Apakah ada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang ingin menyampaikan? Senturi, Pak. Silakan. Pak Tombus Senturi. Pak Tombus Yantori, haleluya. Saya tadi mendengar beberapa percakapan Bapak dalam bahasa Batak. Saya pikir ini acara Batak bermazmur. Saya pikir ini acara Batak bermazmur tadi dengan Pak John Purba, dengan Pak Jody Harman Sitinjak. Waduh, ini Batak bermazmur sepertinya nih. Ya, silakan Pak Tombus. Ini tentang firman Tuhan tadi, mati dan tumbuh benih dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Ini tentang pelayanan, Pak. Di suku Akit ini pernah ini pengalaman. Pernah saya pergi ke suatu pulau yang lain dari Pulau Selat Panjang ini, kira-kira 2 jam perjalanan, Pak, menyeberang pulau. Jadi tidak ada memang niat ke sana, hanya berkunjung aja. Rupanya sampai di sana ada jemaat pendeta yang lain lah yang meninggal. Jadi bapak itu saya nggak tahu, entah dia kurang enak sama jemaat ini atau macam mana, kita nggak tahu. Lalu dibilangnya, Pak, bapak dulu yang acara menguburkan dulu, katanya. Saya, Pak, bukan gembalanya, Pak. Bapak, tolonglah. Jadi saya pun ya, daripada bapak ini saya kecewakan, saya terimalah gitu. Yalah, saya lah nanti acara untuk sampai ke kuburan atau cara firman Tuhan selagi masih di di depan umum keluarganya itu. Karena suku Aki ini ada yang saudaranya Muslim, ada juga Buddha, ada juga Kristen. Jadi di situ berkumpul. Disitulah kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang keselamatan, Pak. Bahwa Yesus jalan keselamatan. Tidak ada luar Yesus. Kita sampaikan sampai dialtarkolkan semua orang itu. Jadi memang pada saat itu saya suka cita karena altar call, saya lihat mereka ikut-ikut berdoa. Apa saya ucapkan, ulangi lagi. Ikut-ikut ya berdoa, kita terima Yesus. Ngaku dengan mulut, percaya dalam hati. Tapi sudah pulang dari kuburan, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Kita enggak diladeni makan. Kita enggak diperhatikan sebagai hamba Tuhan. Padahal jauh dari tempat itu loh, Pak. 2 jam perjalanan. Biaya yang mahal, hutan-hutan lagi kita lewati. Tuhan, cuman lah orang ini, Tuhan. Nggak mengerti tentang saya. Memang, Pak, kalau pada saat itu, mati si aku kita, Pak. Ongkos tidak dikasih. Cukup banyak kopi secangkir. Tuhan. Jadi kutanyalah pendeta.
memang kayak gini Pak, seperti ini di sini. Nah itulah Pak, makanya aku pun tadi Pak nggak menerima, kata Tuhan ampunilah sebenarnya kami yang salah ini karena kami nggak ajari. Tuhan memberikan begitu Pak. Lalu mereka bilang, mereka itu Pak sudah berpikir kita ini hamba Tuhan, kita lah yang berkorban semua, katanya. Tuhan. Tapi waktu itu memang Tuhan kok kayak gini orang ini, gue nggak mengerti. Tapi disitulah mati aku kita itu Pak. Puji, Memang puji nggak Tuhan. menuntut pulang dengan sukacita Pak. Itu saat Haleluya. pengalaman Pak. Memang kita nggak ada pikiran untuk jumpa dengan orang yang meninggal di situ, enggak. Tapi tiba-tiba pendeta setempat tawarkan sama kita. Sebenarnya berat hati kita, tapi sebagai hamba Tuhan harus siap sedia. Tapi itu sangat sangat mati sih aku kita Pak. Karena biasanya kalau kita ada orang menguburkan pasti ada contohnya salam-salam ke pendeta. Inilah Pak ya, ongkos Bapak, minyak Bapak. Ini enggak ada Pak. Tapi begitulah Pak. Jadi Haleluya. makanya harus dibutuhkan kesetiaan memang Pak. Amin. Itulah pengalamannya. Ini sumber berkati Pak. Wah, saya bangga sekali loh. Saya bangga sekali sama tepuk tangan tuh Pak Jody Harman tuh tepuk tangan luar biasa. Pak Jody silakan Pak Jody ngomong, kalau Pak Jody ngomong dulu, ngomong silakan. Saya pancing dulu cempol sama Amang si Tom Sianturi. Semangat Amang. Itulah suka dukanya dalam pelayan. Tapi kalau kita sikapi dengan tadi yang bilang ikhlas, tulus, percayalah. Kalau tidak dari mereka, dari seluruh penjuru mata angin Tuhan sanggup kirimkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pak Purba juga dari tadi tuh tertawa terus, tertawa bahagia. Silakan bicara Pak Jo Purba. Silakan. Itulah pendeta orang Batak ini Pak. Terlalu terus terang terus gak ada tersembunyi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Halo. Memang ulasan itu luar biasa. Iya. Ya. Waduh, kayaknya Pak Johan Purba nih bahagia sekali dengar cerita Pak Tombus Sianturi ya. Iya Pak, karena dia saya bilang sama dia, kalau kamu kan antar pulau, saya aja antar kecamatan belum. Ini antar pulau luar biasa itu. Pak Tombus Sianturi, selama Bapak berbicara, saya diberkati. Saya percaya tangan Allah ada di dalam pelayanan Bapak. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu apa yang Bapak lakukan. Sampai di hati terdalam pun ketika Bapak mengucap syukur, Bapak tidak marah dengan keadaan itu. Bapak dengan tulus menerima seluruh perlakuan itu. Bapak layak untuk mendapat perlakuan Tuhan. Kita sungguh-sungguh tidak membutuhkan perlakuan dari siapapun. Orang boleh berkelakuan terhadap kita A, boleh berkelakuan terhadap kita B, C, dan D. Tetapi kita hanya mengharapkan perlakuan Tuhan atas kita. Karena kalimat terakhir dalam ayat yang ke-26 berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Bukan dihormati presiden, bupati, lurah, camat, RT, RW, atau penduduk. Kita akan dihormati Allah. Allah pemilik jagat raya ini, Bapak Tombus. Allah pemilik alam sekitar akan menghormati kita. Kenapa? Karena kita melayani perasaannya. Mungkin ada rasa kesal, mungkin ada rasa tersinggung, mungkin ada rasa kok orang ini tidak tahu diri ya terhadap pendetanya kok begini ya. Justru hal-hal demikianlah yang akan mengokohkan kita. Begitu
hari Tuhan nampak pada kita dengan api. Firman Tuhan katakan begitu. Ketika hari Tuhan nampak dengan api itulah akan memurnikan. Apakah pekerjaan Pak Tombus Siantori, Bapak Pendeta Tombus Siantori itu dari emas? Kalau pelayanan Bapak Tombus Siantori dari emas, maka ketika dibakar dengan penderitaan, dibakar dengan perendahan, dibakar dengan berbagai masalah, timbulnya adalah emas murni. Amin. Tapi kalau pelayanan kita terbuat dari kayu, jerami, apalagi rumput, kita marah dengan perlakuan orang, kita tidak suka, kita tidak terima dengan perlakuan orang terhadap kita, maka ketika api hari Tuhan itu kepada kita, membakar kita, maka akan terbakar hangus tanpa sisa. Pak Tombus Siantori, tetaplah melayani Tuhan. Amin, Pak. Tuhan akan membela dan membawa Bapak Tombus ke surganya. Dan itu tidak bertahanlah. Selama berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Baik Bapak Ibu, kita sebenarnya punya waktu 4 menit lagi. Apakah ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan sebelum pukul 20.30? Saya akan serahkan kepada admin dari GSKI Rehoboth Surabaya. Apakah ada satu orang lagi? Silakan Pak Jody. Silakan Pak Jody. Silakan. Yang paling inspiratif sepanjang Bapak tadi menyampaikan renungan komedi, yaitu saya sangat terberkati dan sangat tertampar pula ya bahwa dikatakan Bapak tadi bahwa kecerdasan manusia itu adalah kebodohan bagi Allah. Aku langsung diri tadi tersentak perasaan bukan iya ya juga ya, karena Tuhan sanggup membangkitkan orang yang bodoh menurut dunia ini untuk Amin. mempermalukan orang-orang yang beriman. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya Haleluya. sangat memang ada beberapa bulan saya nggak cek karena memang ada kegiatan-kegiatan yang pas waktu job kita ini. Tapi itulah saya bersyukur tetap bisa ikut karena setiap saya ikut ada nikmat yang baru daripada Tuhan. Baru hari ini saya membagikan renungan kepada 700 orang-orang yang saya layani di media sosial. Saya katakan bahwa ketika kita memakai hikmat dunia ini, maka kita terbatas. Tetapi kalau Tuhan kita pakai hikmat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk mendemonstrasikan kuasanya dan mujizatnya. Saya dari kisah para rasul pasal 8 tentang Musa, ketika ia masih diajari tentang hikmat Firaun di hikmat Mesir, dia sangat terbatas, bahkan tidak disukai. Tapi ketika hikmat Tuhan ada pada dirinya, begitu luar biasanya, dia dipakai Tuhan dan semua orang jemaat Israel dengan Tuhan. Nah, itu yang dari saya Pak. Terima kasih buat pencerahannya buat malam hari ini, walaupun keras, tapi memang ya seperti itulah untuk saya pribadi. Kalau firman Tuhannya sangat dahsyat. Terima kasih Pak Franky, panjang umur Pak. Amin. Terima kasih Pak Jody. Bapak Ibu hadir di tengah kita yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Pendeta Stefanus Riamin. Shalom Bapak Stef, Pak Riamin. Shalom, shalom Bapak. Shalom, shalom, shalom. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan. Malam ini saya sangat bangga mendengarkan sahabat-sahabat saya, rekan-rekan hamba Tuhan, sungguh sangat diberkati, terlebih melalui firman Tuhan. Memang hamba Tuhan itu harus mati seperti yang Allah harapkan. Benih kalau tidak mati tidak akan pernah tumbuh. Mati itu adalah sebuah proses yang harus dialami oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan sungguh-sungguh menghormati Bapa. Hamba Tuhan yang menghormati Bapa akan bekerja keras, akan senantiasa bersukacita walaupun merasakan duka cita yang sangat amat dalam. Saya merasakan sahabat saya yang berkata di pemakaman seperti itu pun sudah kita lalui, kita rasakan seperti itu. Namun perhatikan baik-baik bahwa cara Allah adalah cara yang terbaik. Tuhan akan menggantikan segala sesuatu lebih dari apa yang kita harapkan. Benih itu memang harus mati.
Kalau tidak mati, tidak bertumbuh. Karena mati proses itulah kita menjadi ada hari ini dan bisa bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang sangat lebat. Yang penting harus sangat menghormati Allah dan sungguh-sungguh mati dalam Tuhan untuk Kristus saja. Terima kasih banyak Bapak Franky. Malam ini saya sangat diberkati oleh firman Tuhan walaupun saya terlambat karena juga saya baru membesuk jemaat yang sakit. Sementara saya juga masih dalam kondisi duka yang di mana istri saya baru dipanggil Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati Pak Franky. Yang terhormat Bapak Pendeta Stefanus Riamin. Lebih dari kami merasakan kesedihan Bapak. Allah lebih tahu keadaan Bapak. Rekan-rekan hamba Tuhan, belum lama kami mendengar bahwa istri dari Bapak Pendeta Stefanus Riamin berpulang. Yang terkasih Ibu Pendeta Liliana Ratnawati telah mengakhiri pertandingan yang baik. Telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan kiranya kita akan mengikuti jejaknya. Kita membawa spiritnya. Saya berulang-ulang bertemu dengan Ibu Pendeta ini. Beliau benar-benar memiliki kasih yang hebat, kasih yang kuat, tegar di dalam Tuhan. Orang yang rendah hati. Saya jauh lebih muda dari beliau. Tapi kalau salaman dia nunduknya minta ampun. Jadi kita percaya hamba Tuhan ini, Ibu Pendeta Liliana Ratnawati, seperti Tuhan berkata, aku mau di mana aku ada. Hambaku, pelayanku berada. Kita percaya Ibu Pendeta Liliana Ratnawati sudah berada bersama Tuhannya, bersama Allahnya. Sekarang kita bergumul dengan hidup kita sendiri. Akankah kita bertemu dengan kekasih Tuhan ini? Dan kita berjuang agar Tuhan menjadi satu-satunya pegangan kita. Salam hormat selalu Bapak Pendeta Stefanus Riamin. Salam hormat selalu. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada admin. Tuhan memberkati. Oke, ya Bapak Ibu, untuk sekali lagi untuk Bapak Ibu yang punya kesaksian, kami harapkan ditunda ya Bapak Ibu ya, dipegang dulu, disimpan dulu untuk bulan berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi ini ada sedikit pengumuman Bapak Ibu. Untuk tanggal 4 Agustus nanti kita kembali dilayani oleh Bapak Pendeta Franky Chong ya. Untuk kegiatan ini kita mulai di 18.30 malam ya Bapak Ibu. Jam 7 malam. Jadi sekali lagi kita bisa kembali untuk berbagi sharing kebenaran, dan kita juga akan kembali di jam yang sama nanti di jam 18.30 mendengarkan kebenaran dari hambanya Pak Pendeta Franky Chong ya. Juga saya mewakili teman-teman admin ya di tempat ini juga untuk Pak Pendeta Stefanus. Kami mengucapkan turut berduka cita ya Pak. Semoga Tuhan memberikan penghiburan selalu. Terima kasih. Untuk nanti doa penutup dan berkat saya serahkan kepada Pak Franky. Terima kasih Pak. Mari sahabat-sahabat, kekasih-kekasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita tundukkan hati serendah-rendahnya di hadapan Bapa di surga. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami pegang senantiasa di dalam setiap musim kehidupan kami. Allah yang kami percayai, yang telah merelakan anak tunggalmu, yang mulia Tuhan Yesus Kristus, menjadi penyelamat bagi kami. Tuhan kami, Tuhan Yesus harus mati demi menghidupkan kami. Betapa kami mengucap syukur atas kehidupan yang kami sedang jalani ini. Dan biarlah kami boleh hidup berbuah-buah bagi pekerjaan Tuhan. Agar kami boleh bersanding bersama dengan Tuhan di kerajaan Bapa. Tolonglah kami di tengah-tengah musim kehidupan pelayanan kami yang tidak menjanjikan. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang begitu banyak menghadapi permasalahan.
Oleh karenanya kami ingin merapat untuk tetap melayani Tuhan dan perasaannya. Apapun yang terjadi, Tuhanlah bagian kami selama-lamanya. Kiranya turunlah berkat Allah yang maha tinggi atas kami semua, ya Bapa. Dalam persekutuan anak yang tunggal Tuhan Yesus yang mulia Gembala Agung kami. Dalam persekutuan Roh yang kudus menyertai kami hidup kami hari ini. Menyertai hidup kami esok dan sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali di awan-awan. Kami terima berkat-Mu, bersama-sama kami katakan, amin, amin. Bapak Ibu, selamat berpisah. Selamat malam, selamat Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih. Halo. Pak Sem, Tuhan, terima kasih. Pak Sem, Terima kasih. setia dong. Terima Datuk kasih. Bi, Pak Franky, Tuhan berkati. selamat malam. Pamit ya. Tuhan berkati segala Amin teman Pak, semua. Tuhan berkati. Pak Ayub, silakan Pak Haleluya. Ayub, Tuhan berkati. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Terima kasih Pak Pak Franky. Ayub, salam hormat selalu. Selamat Terima kasih malam. Pak Franky. Pak Parno, Tuhan Selamat berkati Pak Parno. berjuang, Pak Eko. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Haleluya. Terima kasih Selamat semuanya. malam Pak Franky. Selamat malam Bapak. Selamat malam.